Ya, hari ini total kasus sebanyak 67 secara kumulatif. Saya ulang tadi kasus 065 inisial ADF Alpha Delta Foxtrot, laki-laki usia 39 tahun, selamatkan di BTN Bumi Kamoro Indah, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania. Kasus ini punya hubungan erat dengan kontak kasus kos 005 LBH. Kemudian kasus 066 dengan inisial YNT, laki-laki usia 48 tahun, beralamatkan Jalan Serayu, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania. Kasus 066 ini merupakan kontak erat dari kasus sebelumnya, yaitu INS atau dengan kode 031. Yang berikut, kasus terakhir adalah 067 dengan inisial DPP di TP Delta Enggo Papa, perempuan usia 15 tahun, teralamatkan di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Yang bersangkutan merupakan kontak erat dari kasus sebelumnya HRP 020. Kasus 067 merupakan kontak erat dari 020 dengan inisial HRP, sehingga total kasus COVID sampai hari ini totalnya 67, kasus aktifnya 51, sembuhnya 13, dan meninggal berjumlah 3. Kemudian hari ini ada PDP baru berjumlah 2 orang, yaitu dari Tembagapura ada 1 kasus dan Puskesmas Filiale 1 kasus. Dan hari ini juga PDP yang terkonfirmasi COVID positif itu ada 1 orang, dan 4 orang PDP dinyatakan sembuh dan selesai dalam masa pemantauan. Dengan demikian, total PDP sampai malam ini berjumlah 70 orang. Selanjutnya, kasus COVID dari 51 kasus aktif yang saat ini sedang dirawat oleh RSUD Mimika berjumlah 22 orang. Sementara di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 29 orang. Nah, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil video conference tadi siang, dari 29 orang ini semua dengan PDP ringan itu dirawat di luar rumah sakit. Jadi Rumah Sakit Tembagapura menambah ruang perawatan seperti shelter yang ada di Timika. Sementara 7 pasien yang COVID itu dirawat di Rumah Sakit Tembagapura karena dalam status pneumonia atau gangguan saluran pernafasan ringan sedang hingga berat. Selain COVID yang dirawat, jumlah PDP yang sedang dirawat berjumlah 39 orang, di RSUD Mimika ada 5 orang, kemudian RSMM 6 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura ada 28 orang. Teman-teman, saya juga perlu menyampaikan dengan dikeluarkannya hasil 3 yang positif, maka sisa hasil pemeriksaan lab yang masih menunggu atau masih dalam proses berjumlah ada 29 orang. Kemudian kami perlu menyampaikan bahwa untuk ODP hari ini dilaporkan ada 4 ODP baru dari RSUD Mimika ada 2 orang, Rumah Sakit Tembagapura 1 orang, Puskesmas Wania 1 orang. Sementara dari ODP yang ada 1 orang ODP yang terkonfirmasi positif COVID, kemudian ODP yang telah selesai dalam masa pemantauan itu berjumlah 6 orang. Jadi sudah 10 orang PDP yang dinyatakan sembuh, kemudian ODP 6 orang dinyatakan sembuh dan selesai dalam pemantauan. Dengan demikian, keseluruhan ODP sampai hari ini berjumlah 276 orang. Dari ODP yang selesai melakukan masa pemantauan, ODP yang pulang itu 5, yang selesai 5 itu pulang dari shelter. Dan ODP yang masih ada di shelter sampai malam ini berjumlah 6 orang. Kemudian yang OTG ada 7 orang yang dilaporkan dari Puskesmas Wania melaporkan 7 orang OTG, dan juga di hari ini ada OTG yang selesai dalam pemantauan sebanyak 14 orang. Jadi hari ini secara keseluruhan ada sebanyak
24 orang yang dinyatakan selesai dalam masa pemantauan dan dinyatakan sehat, yaitu PDP 4 orang dinyatakan sembuh, ODP 6 orang, dan 14 orang adalah OTG. Teman-teman pers sekalian, itu adalah gambaran penemuan kasus COVID-19, kemudian sejumlah ODP, OTG yang kami bisa laporkan sampai malam ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi siang sudah dilaksanakan pers conference, video conference antara Pemda Mimika, tim gugus tugas Kabupaten Mika dengan manajemen PT Freeport. Salah satu hasil yang bisa disepakati secara bersama yaitu pada tanggal 4 Mei akan dilakukan evaluasi upaya percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika, baik di wilayah Kota Timika maupun untuk wilayah Tembagapura, dalam hal ini PT Freeport Indonesia. Dan pada prinsipnya untuk merespon kasus, bahwa kasus-kasus yang kalau kita lihat meningkat sangat cepat di wilayah Tembagapura, sesuai laporan daripada pihak Rumah Sakit Tembagapura maupun Industrial Public Health Malaria Control, kasus-kasus tersebut adalah hasil tracing kontak dan juga hasil daripada tes cepat yang memang konsekuensinya akan menunjukkan peningkatan kasus. Tetapi stressing point dari Pemda Mimika adalah bagaimana untuk bersama-sama menyelesaikan penyebab percepatan penyebaran COVID-19 ini. Langkah-langkah yang tadi dilaporkan oleh pihak PT Freeport, social distancing, physical distancing sudah diberlakukan sejak pertengahan Maret lalu, sejak Kabupaten Mimika oleh Bupati Mimika menetapkan status siaga darurat. Social distancing yang dilakukan misalnya di dalam bus, kemudian di tempat di mana para karyawan itu tinggal, barak, dan juga dilakukan di tram. Selain itu yang sudah dilakukan juga menyediakan tempat isolasi di Mil 38 maupun yang ada di wilayah Tembagapura. Satu hal yang juga dilaporkan bahwa kondisi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura semuanya dalam keadaan baik. Satu kesepakatan akhir atau pernyataan dari manajemen PT Freeport Indonesia melalui Pak Joni Lingga yang tadi hadir menyampaikan bahwa PT Freeport Indonesia bersedia untuk melakukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Mimika. Di tanggal 4 nanti kita bisa akan mendengar bagaimana kesepakatan bersama antara pihak PT Freeport Indonesia dan juga Pemda Mimika terkait dalam upaya perlindungan kepada seluruh karyawan PT Freeport Indonesia sehingga pengendalian COVID-19 di wilayah Tembagapura dapat dilaksanakan secara maksimal. Freeport akan memberikan tawaran untuk penawaran untuk cuti kepada para karyawan baik di Kota Timika maupun keluar Timika. Dan saya pikir ini salah satu langkah yang sangat tepat dengan catatan setelah karyawan tersebut dinyatakan sehat sesuai dengan protokol Kemenkes. Jadi karyawan yang dinyatakan tidak terinfeksi sudah pasti melalui tahapan pemeriksaan baik dengan tes cepat maupun pemeriksaan misalnya dengan pemeriksaan fototoraks tidak menunjukkan tanda pneumonia. Nah, ini antisipasi supaya kegiatan ataupun bisa meminimalisir penularan yang ada di Tembagapura. Karena sebagaimana diketahui, kepadatan terutama karyawan di area-area penambangan itu sangat tinggi. Satu hal juga kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak PT Freeport yaitu dengan men-screening penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes maupun jantung untuk diberikan istirahat, diberikan cuti, karena kelompok ini tentu saja kelompok rentan. Jika mereka terpapar dengan coronavirus, maka akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi kesehatan mereka. Saya pikir langkah ini adalah salah satu solusi alternatif yang sangat baik
supaya bagaimana bisa menghindari kejadian kesakitan maupun kematian pada karyawan-karyawan yang masih produktif, tetapi karena punya riwayat penyakit penyakit ya, penyerta penyakit uh, menular misalnya, dan jika mereka terpapar dengan coronavirus, maka ini akan memberikan dampak buruk bagi status kesehatan mereka. Saya pikir ini salah satu alternatif. Sehingga secara keseluruhan memang kondisi di Tembagapura yang memang harus dilakukan adalah mengurangi kepadatan karyawan di wilayah-wilayah kerja. Satu hal juga, PT Freeport akan mengatur sebagaimana masukan dari Bupati maupun Wakil Bupati Mimika, yaitu akan mengatur jam kerja para karyawan dengan strategi menambah shift kerja dan akan mengurangi jam kerja. Jadi jam kerjanya dikurangi, tetapi jumlah shiftnya itu ditambah. Dan masukan ini akan dipertimbangkan oleh pihak manajemen PT Freeport. Secara keseluruhan, pada prinsipnya PT Freeport akan mengikuti apa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Mimika. Pasien COVID yang sedang dirawat di Tembagapura ada 29 orang, kemudian PDP yang dirawat berjumlah 28 orang. Jumlah ini di Tembagapura dari pihak rumah sakit juga men-setting tempat perawatan satelit di luar rumah sakit untuk PDP yang ringan. Sementara bagi PDP yang mengalami gangguan saluran pernafasan sedang hingga berat, itu dirawat di rumah sakit. Dan jumlahnya berdasarkan laporan pada melalui video conference tadi, jumlahnya sebanyak 7 orang. Saya pikir upaya yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Tembagapura sudah sesuai dengan protokol Kemenkes. Dan satu hal tadi yang menjadi stressing point daripada Bapak Bupati Mimika maupun Bapak Wakil Bupati, dari Bapak Bupati sendiri meminta untuk tetap pihak manajemen memperhatikan social distancing. Kemudian perlu mengatur barak. Di barak-barak pun harus dilakukan social distancing. Bupati Mimika meminta agar pasien atau karyawan yang dinyatakan PDP, ODP, OTG tidak boleh digabung dengan karyawan yang sehat. Ini menjadi perhatian yang serius dari pihak PT Freeport. Dan juga Bupati Mimika menyampaikan agar manajemen sesegera mungkin sudah memikirkan langkah-langkah apa yang dilakukan jika Pemda Mimika memberlakukan PSBB, tidak hanya di wilayah Tembagapura saja, tetapi juga di wilayah Kuala Kencana, mengatur keluar masuk arus lalu lintas keluar masuk Kuala Kencana Timika, khususnya untuk karyawan. Sementara satu stressing point dari Bapak Wakil Bupati Mimika yaitu sesegera mungkin melakukan identifikasi kasus-kasus, sumber kasus atau indeks case yang terjadi di Tembagapura dan menetapkan klasternya. Pernyataan dari Bupati dan Wakil Bupati yaitu siap mendukung jika penerbangan untuk memfasilitasi karyawan yang keluar Timika dengan Airbus, maka pihak Pemda siap untuk membantu pihak PT Freeport dalam urusan perizinan di Kementerian Perhubungan. Secara keseluruhan bahwa PT Freeport dan Pemda Mimika bersepakat untuk melakukan evaluasi seluruh upaya percepatan yang telah dilakukan dari bulan Maret hingga nanti hari Sabtu besok di tanggal 2 Mei yang akan dibahas secara bersama-sama pada tanggal 4 Mei hari Senin. Dari situlah yang nanti akan disepakati apakah perpanjangan status tanggap darurat ini hingga 2 minggu ataukah hingga 1 bulan. Sambil menunggu PSBB dari Kementerian Kesehatan jika disetujui. Sebagaimana terkait dengan langkah-langkah
atau 3 langkah utama pendekatan pengendalian penyebaran COVID-19, yaitu selain deteksi maka tracing. Ada 2 bagian besar yang melakukan upaya percepatan pengendalian COVID-19 di Tembagapura, yaitu tim rumah sakit atau tim klinisi. Yang kedua adalah tim public health. Peningkatan kasus yang terjadi di Tembagapura ini memiliki kaitan erat dengan penjaringan kasus atau pencarian kasus secara aktif atau yang biasa kami sebut dengan active case detection. Dengan adanya perluasan rapid test, kemudian ditemukan rata-rata di Tembagapura 11% rapid test yang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Saya pikir bahwa di Timika pun nanti akan ada perluasan dari rapid test, maka peluang untuk kita menemukan kasus semakin banyak. Terkait dengan situasi kemampuan sumber daya kesehatan yang ada di wilayah Tembagapura, berdasarkan laporan Direktur Rumah Sakit Tembagapura, sampai hari ini masih mampu untuk melakukan atau untuk menangani pasien-pasien baik COVID maupun yang dinyatakan sebagai PDP dan sedang dirawat di wilayah Tembagapura. Salah satu strategi yang dilaporkan tadi melalui video conference yaitu mereka menambah atau melakukan ekspansi terhadap ruang perawatan. Hampir sebagian besar kalau kita lihat jumlah PDP dan COVID itu di atas 20 orang, 60 orang, maka jumlah lebih banyak mereka yaitu dengan gangguan saluran pernafasan dalam skala ringan. Sementara ada 7 orang yang sedang dirawat karena mengalami gangguan pernafasan sedang hingga berat. Nah, ini artinya bahwa dengan laporan dari pihak rumah sakit, kami bisa memastikan sumber daya kesehatan, baik tenaga, sarana prasarana di sana, itu masih cukup untuk memberikan pelayanan baik terhadap pasien COVID maupun mereka yang dicurigai COVID. Prinsipnya kami dari Pemda Mimika, dari gugus tugas kabupaten siap memberikan dukungan baik tenaga, dan saya pikir dari pihak PT Freeport pun sangat terbuka. Sudah beberapa kali pihak Dinas Kesehatan itu memberikan bantuan, terutama VTM, kepada pihak PT Freeport. Juga dari kontribusi yang paling nyata dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan juga Mimika, yaitu dengan pemeriksaan sampel yang dirujuk ke Jayapura. Kemudian hal-hal yang kurang, contoh dari pihak Pemda Mimika telah menyetujui untuk mengupgrade fasilitas kesehatan di Kuala Kencana dengan menambah 10 tempat tidur, izinnya sudah diberikan, demikian pula untuk laboratorium. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama menyangkut identifikasi transmisi lokal maupun klaster, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini tim dari public health di wilayah Tembagapura itu belum bisa mengidentifikasi kira-kira kasus yang ada di sana itu klaster mana, indeks case-nya itu apa, dan apakah memiliki hubungan erat dengan kasus-kasus di Timika ataukah justru memiliki hubungan dengan kasus-kasus di luar Timika. Saya pikir kita bersabar saja, karena ini juga tadi menjadi hal yang diharapkan oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati, supaya bisa menetapkan, memberikan penjelasan terkait dengan klaster dan bagaimana transmisi yang terjadi, apa penyebabnya, apa pemicunya, itu dilaporkan secara terinci.